Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah Agung dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Jadi Allah itu sebaik-baik pembalas, ya. Jadi kalau engkau melakukan kebaikan terhadap seseorang dan seseorang itu membalas kebaikanmu, itu masih uang muka, masih persekot, karena nanti engkau akan menerima balasan dari Allah yang jauh lebih baik dari balasan orang yang telah membalas kebaikanmu itu, gitu ya. Karena memang hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hamba-hambanya, gitu. Oke. Kemudian untuk semua viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan juga men-share, ya. Jadi men-share saja linknya, jangan diunduh, dipotong-potong lah, itu enggak, jangan. Aku nggak kasih izin tuh yang seperti itu. Linknya saja di-share, lebih simpel, ya. Oke, harapanku semoga kalian tetap menjadi satu pribadi tangguh, ya, yang anti skip dan anti download. Seperti yang kemarin aku ceritakan, ya, videonya dicolong lagi, ya, ada laporan dari YouTube masuk. Oke, selanjutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian, ya. Tapi semuanya aku ucapkan ribu-ribu terima kasih, ya. Terima kasih yang banyak sekali atas doa-doa kalian semua untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, ya, mohon dipersorry komentarnya tidak aku baca dulu, ya. Nanti tentang Hong itu nanti semoga saja bisa ada waktu aku kasih apresiasi dari pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar yang masuk dari kalian semuanya, ya. Jadi untuk mengoptimalkan waktu mohon dimaklumi dan mohon dipersori, sangat-sangat mohon dipersori. Bukan aku tidak mengapresiasi, tidak menghargai komen kalian. Ini hanya sebuah tuntutan waktu aja, ya, supaya lebih mampat dia. Karena ini cukup panjang nanti jelaskannya. Oke, alhamdulillah ini kita sudah masuk di awal pekan, ya. Setelah kemarin berakhir pekan, kita lanjutkan high critic positioning Allah dan Yesus, ya. High critic positioning, ya, positioning, ya, Allah, alif lam lam ha, dan Yesus, ya.
Yesus ini Quran surat At-Taubah, surat yang tidak punya bismillah ya, 9. Jadi di At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah, dia langsung masuk ya. Nanti bismillahnya kurang dong, enggak, jangan khawatir. Nanti dilengkapi di surat An-Naml ya, ada 2 bismillah di sana. Jadi jumlah bismillahnya tetap menjadi 114 sebagaimana jumlah suratnya. Itulah keistimewaan Al-Quran ya, dia mengunci. Yang ke-9 ayatnya 31. Seri ke-3. Apakah ini akan menjadi tamat atau tidak? Ya, kita coba mengalir aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu coba Bapak dibantu, kamu bacakan, Bapak tuliskan, karena kalau nggak dituliskan nanti nggak jelas. Ya, mereka menjadikan gitu ya. Oke, mereka menjadikan Egenetu ini ya, ingat ya, menjadikan orang-orang alim orang alim dalam kurung Yahudi, apa? dalam kurung Yahudi Iya, lanjut. dan rahib-rahibnya Dan rahibnya dalam kurung Nasrani iya sebagai Tuhan selain Allah, sebagai ya. Sebentar. Tuhan selain Allah. Oke? dan juga Al-Masih Dan juga bentar. Masih, oke? putra Maryam, Putra Maryam, oke? padahal mereka hanya disuruh Padahal mereka hanya disuruh hanya disuruh menyembah Tuhan menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia titik saya ono lenggang Maha Suci Dia, Bentar, nggak cukup sepertinya tuh. Selain dia masih nampak. Kita titik ya. Maha Suci Dia Dia dari apa yang mereka persekutukan, titik. Udah terus tinggalan tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempatnya sempit, jadi taruh mana kopinya, taruh sini aja dulu. Oke, teksnya begini ya. Surat At-Taubah 931. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, ya. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Oke, teksnya seperti ini. Sekarang tolong siapkan yang hard copy ya, yang hard copy, bukan yang Android ya, yang hard copy. Nanti buka surat ini supaya kamu tahu. Aku sengaja tidak menyertakan dalam kurung ya, supaya lebih gampang aku menjelaskan. Ya, kamu harus perhatikan ya. Nanti kita tahu siapa mereka ini. Ini ya, mereka ini harus melihat ayat yang ke-30 ya, ayat yang ke-30. Maka siapkan hardcovernya ya, jangan yang Android, nanti nggak ngerti. Oke, aku ulangi. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Sekali lagi gue jelasin sama lu semua. Syirik itu artinya mencampur. Ya, mencampur, syirik. Manusianya disebut musyrik. Jadi syirik itu fiil, kata kerja. Musyrik itu kata pelaku, ya kata benda ya, termasuk kata benda, orangnya. Jadi pelaku-pelaku syirik itu disebut musyrik gitu ya. Nah, ini berbicara tentang itu. Oke. Tolong konsentrasi ya. Nanti kalau salah memahami juga jadi kacau ini. Ya. Terus yang namanya syirik itu mereka bukan tidak menyembah alif lam lam ha atau YHWH. Jangan salah. Ya, mereka itu menyembah YHWH. Tetapi di samping YHWH, di samping alif lam lam ha itu, mereka menghadirkan juga yang lain. Kata menghadirkan yang lain ini dalam kerangka mencampur tadi itu. Makanya gue bilang syirik itu artinya mencampur. Jadi apapun yang dicampur itu ya syirik secara lugotan seperti itu, secara etimologi seperti itu. Tetapi secara terminologi itu berbicara tentang eksistensi YHWH atau alif lam lam ha yang dia tidak mau dicampur oleh siapapun. Makanya kalau kita baca di Perjanjian Lama itu dikatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan aku adalah Allah yang cemburu. Makanya ini yang kaum Hawa ini telinga lu buka ya. Kalau lu menolak poligami, lu cemburu, memangnya lu siapa? Nggak mau dicampur. Otaknya dipakai itu. Ya. Memangnya lu siapa nggak mau dicampur? Ya. Jadi
Allah itu mengatakan aku adalah, justru ada yang narasinya, coba kamu cari hadis lengkapnya ya. Ada komparasi begini, perawan itu cemburunya itu melebihi cemburunya seorang perawan. Ya, perawan itu kan gadis, ya perawan itu gadis perawan maksudnya gitu ya. Itu kan gimana ya, di sini menjelaskannya begini loh. Kita tahu perawan-perawan itu cemburu gitu loh ya. Ya Allah itu cemburunya jauh lebih cemburu dari itu, maka dia tidak mau dicampur gitu loh. Maka di perjanjian lama dikatakan bahwa jangan adakan Allah lain di hadapanku, karena aku adalah Allah yang cemburu. Ngerti? Jadi kalau ngaku Abrahamic faith itu tidak menghadirkan Allah lain, karena dia adalah Allah yang cemburu. Jangan dimadu gitu loh, jangan dicampur. Jadi dalam konsep Abrahamic faith, syirik itu sebuah kejijikan, gak pantas dilakukan. Dia menyembah Allah tapi menghadirkan yang lain dalam sesembahan itu, gitu loh. Ya, itu syirik. Jadi jangan bilang syirik itu tidak menyembah Allah, itu justru salah. Syirik itu menyembah Allah tetapi dia mencampur Allah dengan yang lain. Dia hadirkan yang lain selain Allah. Dalam konteks ini adalah orang-orang alim dan rahib-rahib itu. Begitu loh memahaminya ayat ini. Ya, perhatikan yang gue kasih tanda tulisannya dengan huruf besar dan merah, itu stressing pointnya. Ya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib, nah itu yang disyiriki, yang digunakan untuk dicampur kepada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan mereka bukan hanya Allah saja, tapi orang-orang alim dan rahib-rahibnya dicampur. Itu syirik. Orangnya musyrik, gitu loh. Ya. Paham ya di sini ya. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Nah, ini yang jadi masalah, yang warna merah ini yang jadi masalah bagi bapak kita yang masih kafir ya. Kalau kamu mengikuti secara aktif kajian-kajian yang aku unggah sebagai menu kajian-kajian kita di channel YouTube ini, kamu mestinya tahulah dari mana pertanyaan ini berasal. Dan aku menjelaskannya untuk kalian. Karena dalam ruang waktu yang seperti itu aku nggak mungkin bisa menjelaskan. Kata orang Jawa itu menjelentrehkan seperti ini. Kondisinya nggak mungkin, sikonnya nggak mungkin. Maka aku jelaskan di sini. Ya, dan seperti sekali lagi, ya dalam berdakwah itu jangan selalu berharap seperti kita makan cabai, kata kami di Sumatera. Seperti makan lombok, kata orang Jawa. Begitu dimakan, terus pedas. Nggak bisa begitu. Sesuatu yang harus dimiliki kalau kita masuk dalam aktivitas dakwah itu adalah sabar. Sabar bagaimana? Terus dilakukan. Karena memang kita tidak, aku nih, ya Allah ya Rabb, terima kasih. Hamba berterima kasih kepadamu ya Allah. Aku ini nggak punya hidayah. Jadi ketika aku, kamu, dan kita berdakwah, itu hidayah bukan milik kita. Itu Allah yang punya. Kita hanya diperintahkan oleh Gusti Allah untuk menjelaskan. Itulah yang disebut penyampai. Kita menyampaikan hidayah. Hidayah itu bukan milik kita. Nah, ketika hidayah itu telah kita sampaikan, terserah orang yang telah menerima hidayah lewat penyampaian kita. Kan la ikraha fiddin, apakah dia mau membuka pintu maka dia beriman, atau menutup pintu maka dia kafir. Karena menutup itu kan artinya kafir terhadap hidayah yang kita sampaikan. Jadi kalau kamu menyampaikan hidayah dan itu tertolak, kamu tidak perlu terus jenuh, terus putus asa.
Enggak, lakukan saja karena memang bukan urusan kita. Urusan yang dibebankan kita hanya menyampaikan. Ya, dan telah jelas tertulis la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Biarkan saja dia mau menerima atau menolak. Nah, kalau kita sudah begitu, dada kita menjadi lebar, menjadi jembar kata orang Jawa. Mau diterima kek, mau ditolak kek, itu sudah di luar dari urusan kita. Yang menjadi urusan kita itu menyampaikannya. Menyampaikan hidayah itu. Ya. Jadi kalau begitu kita legowo, kata orang Jawa. Legowo itu berlapang dada, ya. Seperti yang kalian tahu, ya. Diskusinya itu sudah berapa lama dan berapa kali dilakukan, ya. Hasilnya masih stagnan seperti itu. Ya, oke. Jadi kalian tahu dari mana sebetulnya pertanyaan ini diajukan. Makanya gue ngomong, kita yang mengikuti Alkitab, apa Alkitab yang mengikuti kita? Ya Alkitab itu ya banyak. Kitabullah itu ada apa? Ada zaman Kanjeng Nabi Musa, zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, kalau mundur lagi itu, ya, terus zaman Kanjeng Nabi Isa, terus zaman Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan ada sekian kitabullah. Disebutlah awalnya Suhuf, kemudian Torah, kemudian Injil, kemudian Al-Quran, yang dengan bahasa kekinian disebut Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Terakhir. Itu semua kan buku panduan dalam keberagamaan. Yang jadi masalah, kita yang mengikuti panduan atau panduan itu yang mengikuti kita. Ini dulu dipahami. Lah kalau panduan itu kamu maksa mengikuti kamu, lah apa gunanya panduannya, dibuang saja. Itu loh. Ya. Jadi secara akademis, ya, kitalah yang mengikuti panduan itu. Jadi adanya kitabullah yang diturunkan dari YHWH, alif lam lam ha itu, ya, dari mulai Suhuf, Torah, ya, nanti ada Zabur juga kan di dalamnya. Terus ada Injil, ada Al-Quran, itu semua menjadi panduan kehidupan kita. Jadi kita mengikuti panduan, bukan panduan mengikuti kita. Itu loh, ya. Si bapak yang menanyakan itu begini. Lihat ini, rangkaian kalimatnya, lihat. Ya. Mereka siapa mereka itu? Kita lihat di Hat Cafe-nya. Ya, surat 9 ayat 31. Ayo, sama-sama buka supaya ngerti. Kalau nggak dibuka nggak ngerti nanti. Maka itu harus dibaca pada ayat yang ke-30 sebagai awalnya. Kalau langsung masuk ke 31 justru bias nanti, ya. Oke. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Ya. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Ya, dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi mereka ini tertuju kepada Yahudi dan Nasrani, gitu loh, ya. Ya, Yahudi dan Nasrani. Yang menjadi pembicaraan itu Yahudi dan Nasrani.
ini Yahudi, ini Nasrani. Ya. Karena apa? Si Yahudi ya, syiriknya itu Allah dengan Uzair atau YHWH dengan Uzair. Si Nasrani syiriknya itu ya Kanjeng Nabi Isa Al-Masih atau putra Maryam. Ya. Jadi yang satu mengambil Uzair, yang satu mengambil Kanjeng Nabi Isa ya untuk disirikkan, untuk dicampurkan dengan Allah atau alif lam lam ha. Itu sebetulnya permasalahannya. Ya, nanti masalah apakah Uzair itu Esra itu panjang nanti diskusinya. Terus bukankah sekarang Yahudi itu bertauhid hanya menyembah YHWH saja? Terus bagaimana cerita tentang Uzair? Itu juga panjang nanti ceritanya ya, panjang ya, ceritanya itu panjang ya. Terus lagi tentang istilah anak ya. Kalau di surat Al-Ikhlas itu sudah jelas dikatakan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Makanya kan kita sudah bahas bagaimana dia mau punya anak kalau dia sendiri tidak punya istri. Ya. Yang itu ayat itu digunakan oleh para kafir itu untuk mengenderkan Allah. Jadi Allah itu punya gender. Karena apa? Karena situ Allah itu harus beristri, ya. Berarti kalau istri berarti Allah kan posisinya suami. Kalau suami kan berarti laki. Ya, padahal di situ terjadi salah terjemahan yang sudah kita bahas, itu sohiba bukan zauja. Jadi seharusnya diterjemahkan pasangan. Lah kalau pasangan itu tidak bisa untuk menggiring pemahaman Allah itu gendernya cewek apa cowok. Tapi kalau suami, istri itu sudah jelas. Kalau yang di sini diistrikan, maka yang sini mesti suami karena itu pasangan. Kalau yang sini kanan dipastikan kan, maka yang sini nggak usah pusing-pusing, mesti kiri. Karena kanan pasangannya kiri, kan begitu. Kalau yang di sini kiri, maka yang di situ kanan. Kalau yang di situ kanan, di sini kiri. Itu sudah otomatis logika berpikir begitu. Logika kalimat itu begitu. Ya. Dan ini kan jarang diketahui, makanya ya. Gue kadang-kadang heran, kapan Islam itu menjadi tangguh, ya bisa kiamat. Kalau generasi-generasi mudanya pada goblok nggak mau belajar. Dan belajar Al-Quran itu ya jangan sampai selesai di terjemahan, hafal. Jangan. Tapi harus ngerti. Kalau ngerti itu maka dia harus masuk ke original teksnya. Gitu loh. Di situ jelas sekali nggak ada zauja. Bagaimana diterjemahkan istri? Yang ada sohibah, yaitu pasangan. Jadi salah alamat kalau para kafir itu akan membidik Allah yang punya gender itu dengan ayat ini. Ya, jelas ya. Oke, nah sekarang masalah putra di sini jelas begini ya. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Artinya pada generasi sebelum mereka sudah ada ya budaya syirik seperti ini. Yang kita sudah bahas apa itu apoteosis, apa itu deifikasi. Itu sudah ada. Nah, ini gue bicara. Tolong diperhatikan ya. Ini kalau nanti di apa namanya? Dicolong videonya dan diakat, dia sebar juga bisa bikin masalah ini. Ya begini. Sebetulnya ya pemahaman anak Allah itu kalau dipahami secara benar itu tidak ada masalah.
nggak ada masalah sebetulnya, ya. Tapi mengapa Al-Quran itu menyapu bersih, tidak lagi menggunakan istilah anak Allah, disapu bersih itu. Maka di surat Al-Ikhlas itu jelas, ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena pemahaman manusia saat itu sudah keliru, memahami istilah anak Allah yang seharusnya dipahami secara metafora itu menjadi harafiah, sebagaimana orang-orang terdahulu. Gitu loh. Makanya kan gue berkali-kali ngomong, ketika Petrus, ya, Simon Petrus itu, ya, ditanya, siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan dalam Injil itu jelas sekali bahwa Yesus mengamini itu. Bahkan Bapakku yang di surga mengatakan itu, ya, anak Allah. Karena apa? Pada saat itu belum bergeser, anak Allah itu dipahami secara metafora. Yang jadi masalah kemudian bergeser, anak Allah itu dipahami secara harafiah, maka menjadi Allah. Di sana penyakitnya. Ketika anak Allah dipahami metafora, seharusnya demikian, tapi bergeser menjadi harafiah, sehingga anak Allah dipahami sebagai Allah. Makanya kan gue ngomong, lu carilah dalam Bible, tidak ada ceritanya Yesus itu disebut Allah anak. Nggak ada. Allah Bapa ada sebetulnya, ya, nanti kita cari, ya. Tapi Allah anak itu nggak ada istilah Allah anak. Kalau ada istilah Allah anak, dia Allah loh ya, meskipun anak-anak, gitu loh. Meskipun dia anak-anak, tapi kan dia Allah, gitu loh. Makanya nggak ada istilah, ya, nggak ada. Kamu carilah dalam Injil itu, Perjanjian Baru, tidak ada Allah anak, itu nggak ada. Yang ada anak Allah atau anak-anak Allah. Nah, itu seharusnya dipahami secara metafora. Artinya orang yang mempunyai hubungan dekat, ya, terhadap alif lam lam ha itu. Dari konteks anak bapak itu konteks keakraban, kehubungan yang dekat. Kenapa hubungannya dekat? Karena tidak melakukan dosa. Kalau kita lihat di perjanjian awal, ya, perjanjian lama, ya, dosa itulah yang memisahkan antara Allah dan manusia. Supaya kita tidak terpisah, kita harus hidup dalam hukum Allah. Nah, ini berat nih. Kalau hanya S1, S2, S3 aja otaknya sulit menerima penjelasan gue. Makanya lu itu harus mengimbangi, ya, dengan apa yang gue sampaikan. Lu banyak makan vitamin lah, otak lu supaya cerdas, ya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada lagi istilah anak Allah, itu sudah dibersihkan. Nanti pakai itu istilah ba'di itu, ya, hamba begitu. Nah, nanti kalian tahu, ya, kenapa Allah itu diterjemahkan tidak mau pakai saya, tapi pakai aku. Coba kau cari terjemahan, ada saya, mesti nggak mau, mesti Allah itu pakai aku. Itu terjemahannya sudah benar, depak sudah benar itu. Tapi kenapa aku kok nggak pernah diterjemahkan saya? Nah, nanti itu penjelasannya lain, itu bahasa lagi itu, ya. Oke, sekarang kita kembali ke masalah anak. Kalau seandainya istilah anak itu dipahami secara metafora, itu sebetulnya nggak ada masalah. Walaupun dalam perspektif Islam nggak ada masalah. Karena itu dipahami secara bagaimana kita, ya, menyatakan sebuah keakraban hubungan, ya. Gusti Allah bilang, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ya, kita kan senang kalau bersama dengan Allah. Tapi kalau lu bajingan, bagaimana Allah mau bersama kamu? Yang korupsi lah, yang maling lah, yang nyolong lah,
yang membunuh lah, yang menyakiti tetangganya lah, yang jahat lah, itu anak-anak setan itu, bukan anak-anak Allah itu. Makanya disebut siapa yang membawa damai, dia akan disebut sebagai anak-anak Allah, membawa damai. Gitu loh ya. Cuman karena sudah menjadi salah ya dalam kehidupan saat itu, dipahami secara harafiah ya sapu bersih. Sudah nggak pakai lagi istilah anak Allah. Kalau misalkan dipahami secara metafora itu nggak ada masalah. Karena itu tidak berhubungan tentang proses biologis seperti Grah itu anaknya Gus Beti, bukan begitu. Ya. Oke. Jadi kita tahu ya di sini mereka itu tertuju kepada Yahudi dan Nasrani ya. Itu buka, itu maka perikopnya dikasih kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta sikap-sikap mereka ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya baca ulang ya. Ayat yang ke-30 kita mulai dari surat 9 ya, surat At-Taubah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka bisa sampai berpaling? Gitu loh. Kok iso kaya ngono iku ya apa kon gitu loh. Ya apa wong iku? Bagaimana mereka itu kok bisa berpaling seperti itu? Dari tauhid menjadi syirik gitu loh ya. Orang sudah ada kitabnya, sudah ada nabinya kok ya. Oke, dilanjutkan ke sekarang ya. Mereka menjadikan ya, mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alim ya. Orang-orang alim ini ya. Orang-orang alim ini ya. Orang-orang alim dan rahib-rahibnya, ingat syirik tadi, sebagai Tuhan selain Allah. Artinya ini disetakarakan dengan dicampur. Di samping menyembah Allah, menyembah juga orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya. Itulah mereka. Sekali lagi ya, ini pemahamannya kasuistis loh ya. Jangan nanti ngomong oh itu Kristen tauhid, tidak menyembah atau tidak menjadikan Yesus sebagai Allah. Lain lagi konteksnya ya, jangan dibawa ke sana. Nanti konteksnya lain lagi ya. Nanti oh Yahudi itu ada yang tidak menyembah Uzair ya. Yang sudah aku bilang Uzair juga jadi perdebatan apakah itu Ezra ya. Karena ada sebuah buku aku pernah baca, Ezra itu kalau dibiarkan dia akan melebihi Musa. Saking bagaimananya Ezra itu mempunyai pengaruh yang kuat di dalam keyahudian, karena setelah pembuangan ke Babel ya, kan dibawa ke pembuangan ke Babylon maksudnya, Babilonia. Kemudian Babel kan dikalahkan sama apa itu negeri, aduh gue error kalau gini, dikalahkan sama Persia. Nah, penguasa Persia punya kebijakan lain. Sudah lu pulang kembali ke tanah lu sana. Makanya kalau sekarang tanah itu menjadi tanah perebutan antara Israel dan Palestina itu ya ceritanya begitu ya, sudah sejak dahulu kala ya seperti itu. Tanah itu kita juga perlu tanya sebetulnya, apakah ketika bangsa Israel itu dibawa ke pembuangan di Babel ya, apakah tanah itu kosong? Artinya tidak ada Israel sama sekali.
Begitu juga kalau kita lanjutkan ke era Musa, ya, ketika mereka belum keluar dari tanah Mesir, apakah sekarang yang Palestina itu kosong sama sekali? Ya, dan kita tahu sebelum Bapak Abraham masuk ke Ur Kasdim, ya, masuk, ya, bukan masuk ke Ur Kasdim, keluar dari Ur Kasdim, ya, di Babel juga, Irak bagian utara sana. Apakah tanah Filistin itu kosong? Kan ada orang Amalek, ada orang Amori, berarti sudah ada orangnya kan? Oke, kita kembali ke sini lagi, ya. Ini harus dipahami secara kontekstual. Konteksnya pada saat itu membicarakan Nasrani yang memposisikan, ya, orang-orang alim dan rahib-rahibnya, ya, sebagai Tuhan selain Allah, ya. Orang-orang Yahudi juga begitu, ya. Jadi konteksnya di situ. Jangan nanti, Bapak itu Kristen Tauhid gimana? Ya, ini tidak dalam konteks yang dibicarakan kalau yang itu. Gitu loh, ya. Oke. Kita lihat sekarang susunan kalimatnya. Kan begini. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Ini yang menjadi pertanyaan, ya, Bapak kita itu, ya, dalam pemahaman dia, kenapa, ya, susunan kalimatnya seperti ini, gitulah. Karena susunan kalimatnya seperti ini, maka Al-Masih itu, ya, setara dengan Allah atau Allah itu sendiri. Karena apa? Dia tidak, rangkaiannya tidak di sini. Misalkan begini, mereka menjadikan, ya, orang-orang alim dan rahib-rahibnya dan juga Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Mau dia seperti itu, gitu loh. Karena ini tidak begitu, ya, maka dia ada pemahaman bahwa bisa jadi Al-Masih itu Allah itu sendiri, atau ini dua pribadi yang berbeda tetapi setara. Makanya ketika dijelaskan oleh saudara kita kemarin tentang Hua dan Huma, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu kan jamak dan tunggal, ya, tidak menyelesaikan masalah. Karena bisa saja saudara kita yang kafir itu tetap mengatakan bahwa Allah dan Al-Masih itu satu. Ya, Allah itu Al-Masih itu sendiri. Jadi dia tidak bisa dikontrol lewat Hua dan Huma. Ngerti ya? Nggak bisa. Karena ada dua kemungkinan. Pertama, Allah dan Al-Masih itu dua person yang berbeda tapi setara. Yang kedua, Allah itu ya Al-Masih itu sendiri, atau Al-Masih itu ya Allah itu. Kalau Al-Masih itu Allah atau Allah itu Al-Masih, maka dia lolos dengan kontrol Huma dan Hua, jamak dan tunggal, mufrad dan jamak, lolos. Kecuali dia pahami bahwa Allah dan Al-Masih itu dua person yang berbeda tapi setara. Itu bisa. Ya, dan kita ingin menafikan itu semua. Bahwa Allah itu bukan Al-Masih, Al-Masih itu bukan Allah, dan Allah dan Al-Masih itu tidak setara. Ke sana. Jadi kalau kita pasang kuda-kuda itu, ya, kita mau sapu bersih kuda-kuda, posisi kakinya itu loh. Kalau yang pernah belajar pencak silat itu tahulah, ya. Dia mau sapu bersih, ya. Kita mau sapu bersih. Tidak juga dipahami Allah itu adalah Al-Masih, tidak juga dipahami bahwa Al-Masih itu setara dengan Allah. Tidak begitu, ya.
Oke. Minum dulu ya. Gue paling terganggu kalau sudah dipakai gini casnya habis. Greto, tolong ambilin cas lah. Kalau sudah gini jadi diganggu aja. Harusnya kan dicas tadi malam. Oke. Aduh, jadi ambilin cas yang C. Ya, apa seperti punyamu itu? Oke, kita lanjut ya. Makanya di awal aku sudah bilang, kita yang mengikuti Alkitab sudah kita pakai yang umum saja dulu ya, Alkitab ya. Tapi Alkitab itu jangan terus dalam otaknya itu Bible. Ya, jangan begitu. Kitabullah. Ya. Itu sebagai panduan. Artinya kalau kita memposisikan Kitabullah itu sebagai panduan, kita mengikuti panduan, bukan panduan yang kita rubah mengikuti kita. Kekacauan-kekacauan yang terjadi kan karena panduan itu dirubah untuk mengikuti kita. Gue jadi nyerempet ke politik ini ya. Undang-undangnya itu sudah jelas boleh mengajukan diri ini supaya otak lu cerdas, ngerti? Gue jadi kesel, goblok semua. Ya, lihat ini penjelasan gue. Kekacauan demokrasi kita karena undang-undang itu tidak dijadikan panduan, tapi dirubah supaya panduan itu mengikuti mau kita, gitu loh. Karena undang-undangnya panduannya sudah jelas berapa usia boleh menjadi cawapres, tapi dia nggak mau, maka undang-undangnya dirubah mengikuti mau dia, maka diadakanlah peninjauan kembali dan akhirnya kacau seperti sekarang ini. Ngerti? Pertanyaannya, kita mengikuti undang-undang atau undang-undang mengikuti kita? Kalau mau diamandemen, bawa dulu. Bawa ke sidang DPR sana. Dan itu diberlakukan, jangan langsung diberlakukan setelah diputuskan. Tunggu 5 tahun ke depan karena ada sosialisasi, gitu loh. Itu contoh yang paling gampang. Jadi rusak kalau panduan itu justru dirubah menurut mau kita, bukan kita yang mengikuti maunya panduan itu apa. Sama seperti ini. Maunya Bapak itu begini, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya baru masuk, dan juga Al-Masih Putra Maria sebagai Tuhan selain Allah. Gitu loh maunya Bapak itu begitu. Karena adanya begini, maka Bapak itu lebih tepatnya gue katakan mencurigai, gitu aja lah ya. Mencurigai, jangan-jangan Al-Masih itu ya Allah itu sendiri. Jangan-jangan Al-Masih itu setara dengan Allah. Kalau Al-Masih Allah itu sendiri berarti dia tunggal. Tapi kalau Al-Masih itu setara dengan Allah, maka di sini ada 2 personal, ya Al-Masih, ya Allah itu. Karena apa? Karena susunan kalimatnya seperti ini. Gitu loh. Ya, maunya Bapak itu mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dan juga Al-Masih Putra Maryam ya sebagai Tuhan selain Allah. Itu maunya. Lah kok dia menemukan teks ya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih Putra Maryam. Ini kenapa ini kok di belakang, setelah Allah kok nggak menjadi satu di sini? Itu loh.
Dan ini gue sudah cek, original teksnya memang susunannya seperti ini. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa gue seperti pada waktu diskusi itu kok nggak dijelaskan? Nggak mungkin gue jelaskan. Situasi kondisinya tidak mendukung. Gue perlu papan tulis, gue harus cerita panjang dulu. Bagaimana behind screen-nya ini. Gitu. Makanya gue bahas secara tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal seri ke-1 lihat, ini kan sudah seri ketiga. Kita itu jarang mengkritik. Kita itu semua ya. Dalam konteks ya Islam dan Kristen lah. Islam dan Kristen pada umumnya orang beragama sama. Islam kitab sucinya Al-Quran, ya sudah given saja dia. Dia jatuhnya ujuk-ujuk Al-Quran itu sudah, wes mesti benar ini. Begitu juga yang Kristen, Bible ini, wes mesti benar ini, sudah. Nggak memberikan kritik. Maka akhirnya, ya pengalaman membawa aku pada sebuah fakta, kritik itu diberikan oleh orang yang di luarnya, orang yang tidak mengimani. Jadi kritik Al-Quran itu banyak diperoleh dari saudara-saudara Kristen kita. Begitu juga kritik Bible, entah itu perjanjian lama, entah perjanjian baru, datang dari yang di luar itu, mereka yang di luar Kristen siapa? Ya Islam. Nah aku tidak mau begitu. Karena kan kita sudah bersepakat bahwa tahu dulu baru beriman. Bukan ujuk-ujuk diimani, oh ya Al-Quran ini mesti benar. Ya memang dia mesti benar. Tapi gimana pengetahuanmu supaya tahu bahwa itu memang benar gitu loh. Jarang kita melakukan seperti ini. Sudahlah, kamu bawa ke pondok pesantren. Kemana saja yang habis Quran katanya hafal teh bengek, pernah mengkritiki ini. Kenapa susunannya seperti ini? Pernah nggak? Kan nggak pernah, karena mereka sudah given. Sudah diterima saja, ini mesti benar. Iya, kalau benernya sih mesti benar, tapi otak lu tahu nggak benernya di mana? Itu loh yang gue maksud. Makanya kalau kajian-kajian di sini itu tersaring, dia memerlukan otak-otak yang memang di atas rata-rata. Kalau otak-otak gedok aja nggak usah masuk sini lah, bikin ribet aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, kalimatnya seperti ini, ya. Maunya Bapak itu dan juga Al-Masih putra Maryam itu ada sebelum sebagai Tuhan selain Allah. Gitu ya. Nah, sekarang ya kesalahan pertama dari Bapak itu maunya Alkitab itu sesuai mau dia. Bukan dia yang menyesuaikan dengan petunjuk Alkitab. Itu kerusakan pertama. Seperti demokrasi kita kan rusak ini. Ketika kita tidak menaati undang-undang, tapi undang-undang itu yang kita paksa untuk menaati kemauan kita, maka undang-undang yang sudah ada dirubah, diamandemen, kacau sudah. Hanya untuk menuruti satu orang di antara 200 berapa kita? Jadi satu dibagi 200 juta atau berapa jumlah penduduk Indonesia itu? 0, berapa itu ketemunya? Tapi walaupun 0, berapa, dia penguasa, dia di backup oleh kekuasaan. Itu kacau. Coba kita sama-sama taat. Ya, ini juga kacau. Ya, seperti itu. Karena dia memposisikan ya Alkitab itu harus sesuai mau dia, bukan dia yang mengikuti Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak itu hanya memotret ayat ini. Dia tidak memotret ayat yang lain, padahal di dalam Al-Quran itu tafsirnya ada dua metodologi, Quran bil Quran dan Quran bil hadis. Secara umum begitu, ya.
Quran bil Quran, Quran dijelaskan oleh Quran ya, dan Quran dijelaskan oleh hadis. Jadi kalau ada yang tanya, Kanjeng Nabi itu mengeluarkan tafsir enggak ya? Mengeluarkan. Mana? Hadis itu tafsir atas Al-Quran gitu loh. Cuman kita kan nggak menyebutnya tafsir, tapi substansinya ya, hadis-hadis Nabi itu tafsir-tafsir terhadap Al-Quran. Gitu loh. Ya. Cuman kita nggak familiar saja bilang tafsir Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Kita kan bicara misalnya tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir siapalah sebut ya. Pak Hamka, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ya. Kita lupa bahwa Kanjeng Nabi juga menafsirkan Al-Quran lewat apa? Lewat hadisnya itu. Paham ya? Nah, sekarang ini gimana duduk permasalahannya? Ya. Oke, tadi aku jelaskan ada dua metodologi. Ini umum dulu. Ya. Bagaimana kita menggali informasi? Pertama, Al-Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Yang kedua, karena kita bukan nabi, maka Al-Quran dengan hadis. Dua ini tok yang umum di pondok-pondok pesantren. Nah, gue menambahkan ini di kajian kita, ya. Lihat, ya. Ini di kajian kita. Aku kurung di kita. Supaya nanti jangan ada yang nggak terima. Kalau nggak keterima kan ini kita, kami. Kalau kamu nggak terima ya sudah, kamu pergi sana. Jangan bikin ribet di sini. Ya. Inilah ya yang kita bilang kajian-kajian kita itu memang overlapping, anti mainstream. Gitu loh. Kalau menurutku nggak cukup dua ini, masih kurang satu, yaitu Al-Quran bil fakta alam, fenomena alam. Ini juga bisa kita gunakan sebagai alat tafsir untuk memahami Al-Quran. Sebagai contoh ya, tentang bagaimana dua lautan, yang satu asin satu tawar, ketemu tapi tidak bercampur. Ya kita kalau mau tahu faktanya ya pergi ke laut mana itu. Kalau kamu punya duit pergi ke sana. Nanti kamu lihat itu. Itu kan tafsirnya lewat fenomena alam. Tentunya banyak hal yang lain. Jadi sebetulnya untuk memahami Al-Quran itu ada 3 metodologi, bukan 2 metodologi. Kita loh ya, kami ya, ini yang di luar kita nggak boleh protes. Karena sudah aku bikin constraint kita. Kalau lu mau tetap 2 metodologi ya terserah, itu urusanmu, ini urusan kami. Ya. Jadi aku kasih satu lagi ya, selain Quran bil Quran, Quran bil hadis, Quran bil, gue nggak tahu apa istilahnya, fenomena alam, fakta alam. Alam yang terhampar ini juga itu ayat-ayat Allah. Itu bisa menjadikan tools, alat bantu kita memahami Al-Quran. Dalam konteks ini, karena ini tidak berbicara sains ya, biasanya yang fakta alam itu sains atau kehidupan sosial atau sejarah ya. Nah, ini tidak berbicara tentang sains ya. Kalaupun sejarah masa lalu ya tidak begitu signifikan ya. Maka ini kita cari penjelasannya dengan metodologi yang tadi aku sebut, Quran bil Quran. Jadi Quran ya kita tafsirkan dengan Quran gitu. Oke. Nanti bisa dibuka di surat 572. Jadi hampir 1 jam ya. Di surat 5 ini ya, surat 931 itu harus dikomparasi harus oleh surat 572. Ini ya. Kamu buka anumu. Androidmu bolehlah, Android ya. Surat 572.
Sebentar Nduk ya. Oh, masih ujian hari ini? Ya sebentar. Surat 5 ini ngantar sekolah bidadari kecil ini. 72 ya. 71. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya nggak ada masalah terjemahannya, langsung aja ya. Nanti kalau ada masalah ya tolong sampaikan, nanti kita selesaikan ya. Jadi aku tidak ke Arabiunnya ya. Begini, sungguh ya. Kalau dalam pondok pesantren itu kata lakot itu bukan sungguh, tapi lakot itu sungguh-sungguh itu loh ya. Tapi di sini ya terjemahannya sungguh gitu ya. Ya bagaimanapun ya terjemahan itu tidak bisa 100% persis seperti original teksnya ya. Jadi di sini gunakan lakot kaparolazina kolu. Ya itu ya. Ya, sungguh telah kafir fir orang-orang yang berkata, kolu itu berkata, kola Rasulullah berkata. Ya, cuman kan kurang asik ya. Rasulullah ngendikan. Ya. Jangan lagi kamu terjemahkan Rasulullah ngomong, kan ya kurang bagus. Ya. Ada tingkatan-tingkatan bahasa ya. Ya. Oke. Ya. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Tuhanku dan Tuhanmu. Nanti repot lagi ya. Kemarin kan ada yang tanya ketika aku menjelaskan Al-Quran yang menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Musa. Ada yang bertanya gini, kafir, cuma karena aku nggak punya waktu untuk menjelaskan ya. Dia bilang begini, loh memangnya Nabi Musa itu pakai bahasa Arab gitu. Coba. dia tanya, memangnya Kanjeng Nabi, ya dia yang nggak sebut Kanjeng Nabi Musa karena ya itu urusan dia nyebutnya Jabal. Bagi gue nih dan bagi perspektif Jawa, kultur Jawa, Jabal itu tidak sopan gitu ya. Maka aku harus menyertakan Kanjeng Nabi Musa gitu ya. Kalau dia ya memangnya Musa itu gitu. Ya, itu urusan dia lah ya, dia Jabal. Memangnya Musa itu orang Arab gitu. Iya jelas bukanlah, Musa itu orang Israel dan bahasanya juga bukan bahasa Arabiun, bahasanya bahasa Ibraniun gitu loh. Dia tidak tahu bahwa Al-Quran itu firman Gusti Allah Agung. Gusti Allah Agung menceritakan kisah Musa kepada seorang nabi yang menggunakan dari rumpun bahasa Arabiun. Jadi dia membantah memangnya Nabi Musa itu orang Arab. Aduh. Jadi gimana ya? Gue ini ya mau ke Jakarta, gue sudah berjalan sampai Semarang, diajak balik lagi ke Surabaya, kan repot itu. Makanya nggak jadi, aduh, kenapa sih yang masuk sini kok bodoh-bodoh amat kafir-kafir itu, gitu ya. Bawa kasih itu yang akademis gitu loh ya. Oke, nah juga di sini jangan nanti bilang loh memangnya ya dulu Al-Masih itu ya. Dan orang-orang mereka dalam kultur mereka sudah mengenal alif lam lam ha. Ya belum. Saat itu nama yang diberikan untuk mereka YHWH. Adapun nanti Allah itu berasal dari Eloah terus menjadi Elohim, itu nanti biar bahasa lah yang menjelaskannya. Ya. Tapi sebutan sosok yang diagungkan itu dalam perspektif kan Nabi Isa itu kan Israel. Bahasanya Aramaik, kalau nggak Aramaik ya Ibraniun kan begitu.
Ya, pada era itu nama yang diperkenalkan itu adalah YHWH. Jadi jangan lagi membantah, ya. Nggak mungkin alif lam lam ha. Ya memang nggak mungkin karena belum. Cuman kan ini diwahyukan oleh Gusti Allah Agung dalam perspektif Arabiyun gitu loh. Yang sudah diperkenalkan nama alif lam lam ha. Gue nggak tahu kadang-kadang berpikir otak lu tuh sanggup nggak ngikuti kajian gue. Makanya harus di setel berulang-ulang. Lihat ini kurang 10 menit ya perjalanan sini ke tempat sekolahnya nanti ya. Itu perlu waktu ya. Jadi ternyata nggak bisa closing, nggak bisa tamat. Nanti insya Allah besok berlanjut ke seri 3. Padahal gue nggak baca komentarnya ini, waktunya masih kurang. Jadi mohon dimaklumi, bukan aku nggak menghormati komentar-komentar kalian ya, cuman karena kondisional waktu seperti aku bilang tadi. Nanti mudah-mudahan ada waktu aku kompilasi aja lah komentar-komentarmu, terutama tentang Hong itu ya. Nanti aku akan bikinkan video sendiri dan kita sama-sama mendoakan lah ya, semoga sama-sama sehat sehingga ada waktu untuk belajar dan mengajar gitu ya. Yang sehat itu bukan sehat badannya saja, sehat ekonominya juga. Ya, oke. Jadi ya, aku ulangi sebentar Dok ya. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan syirik ya Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Artinya ketika kita mencari penjelasan di surat 5 sebagai Quran bil Quran tadi ya, untuk memahami surat 931, tidak mungkin Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin juga Allah itu setara dengan Al-Masih, karena di sini dijelaskan bahwa ya Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, yang mengatakan itu Kanjeng Nabi Isa itu sendiri. Bahkan dibuka oleh stressing diksi lakot, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh kafir sak kafir-kafire ya, apabila ya kita punya anggapan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Inilah yang aku bilang Quran bil Quran. Lah Bapak itu tidak mau. Bapak itu mengambil satu ayat, dia simpulkan, ini parahnya. Makanya gue bilang, Pak, Bapak itu mau diatur kitabullah atau mau ngatur kitabullah? Ya, oke. Nanti insya Allah besok akan aku lanjutkan ya. Karena susunan-susunan ini nanti itu akan dibicarakan dalam perspektif grammar atau tata bahasa. Di dalam bahasa Yunani pun nanti terjadi masalah seperti ini, yang insya Allah besok akan aku hadirkan ya. Artinya apa? Kalau kita menemui teks-teks seperti ini, yang main itu apa? Logika kalimat. Logika kalimat ini membawa kita pada kesimpulan seperti apa ya. Dan jangan lupa dibantu oleh Quran bil Quran, sehingga tidak lagi memahami Allah itu Al-Masih, Al-Masih itu Allah, atau Allah dan Al-Masih itu dua personal yang setara. Itu tidak begitu. Oke? Sampai di sini dulu ya. Semoga bisa kita lanjutkan besok ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku pesan untuk kalian semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan Islam, imanmu yang kamu simpan dalam hatimu yang paling dalam ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Dan berikutnya aku wanti-wanti harus siap-siap ya. Karena apa? Kalau kamu nanti dijuluki sesat atau gimana pun ya, khususnya tentang anak ya. Tentang anak itu sebenarnya kalau dipahami secara harafiah ya di sana masalahnya. Tapi kalau dipahami secara metafora bahwa itu menunjukkan keakraban, tidak ada masalah. Nah ini vivere kolose, sangat-sangat berbahaya, sangat sensitif. Nanti kalau videonya itu dipotong dan diunggah ulang sesuai yang mau edit itu jadi bahaya. Jadi kalian juga harus siap-siap karena kajian kita memang
anti mainstream begitu ya. Oke, selanjutnya menjadikan harapan kita bersama, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng seperti di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.